Hari ini kita akan membahas soal sistem bus. Bus sendiri pengertiannya yaitu sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Nah, untuk sistem bus sendiri, sistem bus merupakan sistem di mana komponen-komponen dalam sebuah komputer terhubung dengan baik untuk mengerjakan tugasnya. Komponen di sini maksudnya seperti CPU, memori, perangkat input-output. Komponen tersebut terhubung menjalankan fungsinya dengan baik. Sistem bus dibagi menjadi 3. Yang pertama data bus, kemudian yang kedua address bus, dan yang ketiga control bus. Data bus sendiri terdiri dari 4 jalur, 8, 16, 32, dan 64. Data ini mempunyai transmisi 2 arah dari CPU ke memori input-output atau sebaliknya. Semakin lebar bus, maka semakin cepat data yang terkirim. Data bus berfungsi untuk mentransferkan data. Kemudian lanjut ke address bus. Address bus merupakan alamat dari modul data. Address bus bersifat 2 arah, seperti CPU memberikan alamat yang hendak dituju. Semakin besar bus alamat, semakin banyak lokasi yang diberi alamat. Address bus berfungsi untuk menentukan lokasi yang ingin dibaca. Kemudian lanjut control bus. Control bus merupakan bus untuk mengontrol data bus dan address bus, serta mengontrol semua modul yang ada. Control bus ini juga sebagai kontrol mekanisme kerja dari data bus dan address bus. Control bus mempunyai 2 sinyal, yaitu sinyal pewaktu sebagai pewaktuan dalam validasi data serta alamat, kemudian sinyal diperintah sebagai perintah operasi. Kemudian gimana cara kerjanya sistem bus? Cara kerja sistem bus, pertama, pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama front side bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah. Kemudian kapan bus ini kerja? Yang pertama, saat diminta penggunaan adanya bus. Kemudian apabila bus tersebut telah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Misal di sini contohnya ada USB Universal Serial Bus menyambungkan keyboard ke sebuah komputer yang kemudian akan menghasilkan input berupa teks. Ya, seperti inilah contoh sistem bus dan proses-prosesnya. Terima kasih.